Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bahas hadis nomor 2 sekarang seri D. Masih membahas beberapa ibroh dari hadis ini ya. Masih beberapa ibroh dan kita sudah mendapatkan 4 ibroh, yaitu boleh perempuan melamar, kemudian tentang mas kawin, ya kemarin sudah kita bahas, bukan kemarin, ya pokoknya beberapa waktu yang lalu lah. Ibroh itu wanita boleh melamar, adanya hibah kepada Rasul, kemudian nikah memakai mahar, dan yang keempat kadar mahar, ya. Nah, sekarang bagian D. Nah, ibroh kelima, calon suami mesti mencari sendiri untuk mahar. Di Rasul SAW dalam berbagai peristiwa kan sering menganjurkan sahabat untuk memberikan infak, memberikan sodakoh kepada orang yang membutuhkan bantuan. Itu kan Rasul sering menganjurkan berinfak. Ingat ketika ada orang yang datang cumpang-camping, pakaiannya jelek oleh Rasul, dianjurkan sahabat yang lain nyumbang. Dan di sini juga kan si laki-laki itu kan butuh bantuan untuk ke mas kawin. Namun pada peristiwa ini Rasul tidak memanggil sahabat untuk memberikan sumbangan mahar, berikan sumbangan untuk mas kawin, kan enggak itu. Tidak pula beliau memberinya. Sumbangan Rasul langsung nyumbang kan gampang itu. Nah, ini mengisyaratkan bahwa mahar itu siogianya hasil usaha suami sendiri. Jadi hasil sendiri calon mempelai. Jadi jangan dicumbang oleh calon mertua mahar itu. Kalau biaya hajat mah walimah ya, terserah dari mana aja lah, tergantung kesepakatan. Tapi kalau mahar mah harus dari pihak suami, jangan dari pihak istri. Jadi laki-laki sebagai calon mempelai harus berusaha sendiri. Dan laki-laki sebagai calon mempelai tadi itu hingga bolak-balik mencari barang untuk mahar karena diperintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam hadis lain masih riwayat Bukhari, kalimatnya tuh idhab ila ahlik, pergilah pada keluargamu, pandur, cari olehmu, hal tajidu syai'an, apakah kamu mendapatkan sesuatu. Fadhahaba, kemudian si calon mempelai itu pergi, sumarojaat, terus kembali lagi kepada Rasul. Faqala la wallah ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah, tidak mendapatkan ma wajadtu syai'an, aku tidak mendapatkan sesuatu apapun. Qala Rasul bersabda lagi, undur walau khataman min hadid, cari walaupun cincin dari besi. Padahaba, kemudian si laki-laki itu pergi, sumaroja'ah, kembali lagi. Faqala, dia mengatakan, la wallah ya Rasulullah, aku tidak mendapatkan walau khataman min hadid, walaupun cincin dari besi. Walakin hada ijari, kecuali pakaianku yang aku pakai. Qala Sahal, kata Sahal itu malahu ridaun walaha nisfuhu. Jadi hartanya itu mau diberikan untuk istrinya setengah. Faqala Rasulullah, maka Rasul bersabda, ma tasna'u bi ijarika in labistahu lam yakun alaiha minhu syai'un wa in labisathu lam yakun alaika syai'un. Apa yang kamu perbuat dengan pakaian diberikan setengah? Bila dipakai, kamu tidak cukup. Bila kamu pakai, berarti tidak cukup bagi istri. Jadi, kajalasar rojul hatta tola majlisu, sehingga dia duduk
lama duduknya, summa qoma, kemudian berdiri, paro'ahu Rasulullah SAW alian, fa'amarobihi fadu'nya. Nah, setelah mau pulang, si laki-laki itu sudah putus asa, ya udahlah mungkin, kata dia, nggak jadi aja, karena tidak punya untuk mas kawin. Lalu oleh Rasul manggil lagi, falamma ja'a, qala ma'aka minal Qur'an. Dan di situ dikatakan ataqra'una an dhahri qalbik, hafal enggak di luar kepala? Kata dia na'am, maka malaktukaha bima ma'aka minal Qur'an. Jadi ini memberikan gambaran bahwa mahar itu diusahakan hasil suami. Boleh sumbangan dari keluarga, tapi keluarga suami bukan dari keluarga istri. Mahar itu ya sesuai kemampuan atau menawar. Keenam, perhiasan itu lebih utama untuk dijadikan mahar. Di benda yang paling pertama disebut oleh Rasul sebagai alternatif mahar, itu kan jelas khotaman min hadid, cincin dari besi. Jadi penyebutan ini memberikan gambaran bahwa, atau memberi isyarat bahwa yang dijadikan mahar itu bagusnya menurut syariat Rasul adalah perhiasan. Perhiasan bagi wanita. Karena di sana khotaman min hadid. Jadi kalau khotaman min hadid, cincin dari besi, berarti itu bagusnya untuk mahar itu perhiasan. Atau yang bernilai uang, ya, seperti di dalam surat An-Nisa yang dibacakan pada kajian bagian C, wa atun nisa sodukot tuhinanihlah, dan di situ dikatakan fa intibna lakum. Jadi apabila istri menyerahkan itu 40 hani amaria, bisa dimanfaatkan, bisa digunakan. Jadi kalau ternyata bisa yang bisa dimanfaatkan ya secara nilai ekonomi, walau kualitasnya sesuai kemampuan, sesuai dengan kemampuan mempelai pria. Kita ingat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu kan sahabat yang kaya, menikahi seorang wanita Ansor dengan mahar itu berupa emas sebesar kurma. Wah, berapa gram itu? Emas berupa sebesar kurma. Juga pernah bertanya kepada Aisyah, Abdurrahman bin Auf, tentang apa saja yang diberikan Rasul kepada istrinya untuk mahar. Kata Aisyah, istri Rasul, karena sodakuhu li ajwajihi sintai asyrota ukiyah wanas. Adalah mahar yang digunakan oleh Rasul bagi para istrinya 12,5 ukiyah wanas. 12,5 ukiyah. Jadi berapa 12,5 ukiyah itu yang diberikan oleh Rasul? Satu ukiyah itu senilai 40 gram. 40 dirham maksud saya. Satu ukiyah itu 40 dirham. Artinya 12,5 ukiyah itu sama dengan 500 dinar. Harganya itu rata-rata 500 dinar. Dan dalam nasab zakat itu kan nisab zakat dikemukakan bahwa nisab perak itu 200 dirham dan emas 20 dinar. Berarti 1 dinar itu sama dengan 10 gram perak. Nah, harga dinar zaman Rasul itu maupun Khulafa Rasyidin itu sama dengan 10 dirham. Jadi jika kita lihat perhitungan zakat yang dikemukakan oleh Yusuf Qardawi, 20 dinar itu bernilai 8, kan nisab emas itu 20 dinar ya, yaitu bernilai 65 gram. Berarti 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram. Artinya jika dihitung saat ini, rata-rata mas kawin Rasul itu 50 dinar sama dengan 212,5
gram. Sekarang kan emas itu 1 gramnya 1 juta, berarti rata-rata mas kawin Rasul itu 212 juta, 212 juta setengah, 212 juta setengah rupiah kalau dia meriahkan sekarang. Jadi itu rata-rata mas kawin Rasul, walaupun Rasul itu boleh menikahi wanita tanpa mas kawin, tapi karena beliau menghargai kaum wanita, tetap memberikan mas kawin kepada istrinya yang 212,5 gram atau senilai 212,5 juta, ya 200 jutaan lah, atau 200 atau sampai 250 jutaan itu mas kawinnya. Sekarang makan 200 jutaan teh dipakai hajatan, mas kawinnya nganukur alat sholat, ngusap Quran. Itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul. Kalau Rasul mah mengajarkan walimah itu lebih murah dari mas kawin. Kalau mas kawin lebih mahal dari walimah, walimahnya 1 miliar, berarti mas kawinnya 2 miliar. Makanya istilahnya terbalik ya. Walimah lebih murah dari mas kawin. Jadi kalau mas kawinnya 10 gram, berarti 10 juta, walimahnya cukup aja 5 juta. Kalau mas kawinnya 100 juta, ya walimahnya 50 juta. Karena kan Abdurrahman bin Auf juga diperintahkan oleh Rasul walimah dengan seekor kambing. Padahal mas kawinnya dengan sebuah emas sebesar kurma. Walimah lebih murah dari emas. Jadi mahar harus lebih bagus. Nah, itulah perkiraan nilai rata-rata mahar yang diberikan Rasul kepada para istri menurut penilaian Siti Aisyah. Namun sebaiknya tentu dipilih dari yang dianggap mudah didapat, dan tidak saling memberatkan kedua belah pihak. Karena Rasul juga bersabda, khairus shodaq aisaruhu. Sebaik-baik mahar itu ya paling mudah didapat oleh calon suami. Ya, jadi jangan sampai memberatkan. Ya pokoknya tidak boleh saling mendolimi, tidak boleh saling menyakitkan, tidak boleh saling merugikan, harus saling menguntungkan. Ibrah yang ketujuh, mahar itu bisa dengan jasa yang berharga. Jadi setelah Rasulullah SAW mendapat jawaban mempelai pria yang tidak mempunyai harta yang berharga untuk dijadikan mahar, maka beliau bertanya tentang kemampuan membaca Al-Quran. Akhirnya mahar disetujui dengan mengajar Al-Quran. Rasul bersabda, fakum fa'alimha ishrina ayah. Berilah kamu, bawalah istrimu. Ajarilah istrimu 20 ayat sebagai mahar. Ini menunjukkan bahwa mahar boleh dengan jasa yang diperkirakan mempunyai nilai ekonomi. Kan mengajar Quran itu menggunakan tenaga. Yang jasanya itu bisa mendapat imbalan. Baca Quran maupun hadis kan bisa mendapat imbalan. Ya seperti saya ngajar di Unisba. Ngajar fikih dan hadis. Dulu ketika mahasiswanya belum banyak, saya banyak ngajar itu. Ada ulumul hadis, ada fikih ibadah, ada fikih munakahat, fikih waris, kemudian hadis 1, 2, dan hadis 3. Cukup banyak dulu. Tapi kalau sekarang kan mahasiswanya banyak. Jadi saya cukup sekarang semester ganjil itu 2. Ulumul hadis dan hadis 2. Karena 2 mata pelajaran saja sudah 10 kelas. Apalagi kan ulumul hadis mah 3 SKS. Jadi tiap hari ajar di Unisba itu. Walaupun hanya 2 mata kuliah. Kalau dulu mah walaupun 5 mata kuliah,
tidak tiap hari. Karena kan satu kelas A-nya satu kelas, B-nya satu kelas gitu, C-nya satu kelas. Bukan ABC ya, semester 1, semester 3, semester 5, satu kelas. Jadi keseluruhan tuh 5 pelajaran tuh cuman 5 kelas, kalau sekarang 2 pelajaran 10. Jadi boleh saya mendapat honor kan dari Unisba. Ngajar Quran dan hadis, ngajar fikih. Jadi bapak-bapak juga ibu-ibu boleh mendapat honor dari masjid. Kalau Anda ngajar di masjid, majelis taklim, atau di madrasah, atau di mana saja, boleh mendapat upah. Bahkan di sini oleh Rasulullah SAW, fa'allimha isyrina ayah, 20 ayat. Diajarkan oleh laki-laki itu sebagai mas kawin. Padahal kan tadi 212,5 juta. Rasul mengajarkan 20 ayat, itu dihargai sama dengan 212,5 juta. Wah, 212,5 juta kalau ngajar di masjid, berapa tahun ya? Berapa tahun itu dapat 212,5 juta kalau ngajar di masjid atau di majelis taklim, apalagi TKA. Honornya rendah. Ngajarkeun teh da guru, da ustad nama ikhlas. Iya, ikhlas nama urusan dia kepada Allah. Tapi kalau urusan kita sesama orang, sesama manusia, kan harus saling menguntungkan. Jadi ini menunjukkan bahwa mahar boleh dengan jasa yang diperkirakan mempunyai nilai ekonomi. Karena mengajar Quran itu menggunakan tenaga, yang jasanya bisa mendapat imbalan, maka dapat dijadikan mahar, dapat dijadikan mas kawin. Kemudian yang ke-8, mahar itu disebutkan ketika akad. Walaupun ini tidak menjadi syarat ya, karena di dalam berbagai ayat Al-Quran ada juga kemungkinan yang belum disebut maharnya. Tetapi kalau kita melihat teks hadis ini disebut kan dengan kalimat ankah tukaha atau jawaj dukaha bima ma'aka minal Quran. Di kalimat bima ma'aka minal Quran yang diucapkan Rasul kepada mempelai pria ketika akad menunjukkan bahwa kadar dan ukuran mahar itu disebut dalam akad. Makanya kan sekarang kalau akad kan aku nikahkan anakku kepadamu dengan mas kawin sekian gram emas dibayar tunai. Kenapa pakai dibayar tunai? Sebab ada yang nganyuk ya. Ada yang nganyuk. Kan kemarin mah ada yang nikah dengan seteguk air. Ya, kalau mempelai prianya kemampuannya hanya dengan seteguk air dan sepasang sendal jepit kan ada itu yang nikah mas kawin seteguk air segelas ya, segelas air mineral dan satu pasang sendal jepit. Ya, kalau kemampuannya situ silahkan saja, tapi jangan sampai menggunakan mas kawin segelas air mineral dan mas kawin sendal jepit, tetapi hajatannya gede. Nah itu mah nggak nyontoh, nggak mencontoh Rasul ya. Kalau mencontoh Rasul, para sahabat mah maharnya lebih besar, lebih mahal. Jangan, nah, tapi lumayan katanya jadi viral di media massa sehingga diwawancarai ikut TV kan. Ya, tapi ya nggak masalah sih kalau kesepakatan mah. Kalau kemampuan seperti itu nggak masalah, tapi jangan sampai menganggap sepele. Ya, mahar disebut ketika akan nikah. Situ bisa dikatakan jawaj tukaha. Namun penyebutan mahar itu seperti tadi saya katakan bukan menjadi rukun nikah. Boleh saja akad nikah dengan tidak disebutkan maharnya, tapi sudah janji akan membayarnya secara non tunai.
Cara ini tersirat pada firman Allah surat Al-Baqarah 236. La junaha alaikum in talaqtumun nisa malam tamassuhunna au tafridu lahunna faridah. Famatti'uhunna 'alal musi qadaruhu wa 'alal muqtir qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Tidak mengapa bagimu untuk mencerai istri yang belum malam tamassuhunna, belum kamu gauli, au tafridu lahunna faridah, atau belum memberi mas kawin, belum disebut mas kawinnya. Tapi wa mati'uhunna 'alal musi, tetap harus memberikan mut'ah. Jadi kalau dicerai perempuan yang belum digauli tetap kalau mut'ah mah harus walaupun belum digauli. Bagi yang mampu ya sesuai kemampuan, bagi yang tidak mampu ya sesuai kemampuan. Mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Nah, di sini malam tamassuhunna, di dalam ayat ini tersirat bolehnya bercerai sebelum bergaul suami istri. Ternyata sebelum bergaul sudah ada penyesalan sehingga bercerai boleh, kata Quran. Apakah ini dibenci? Ya, kalau dibenci atau tidak, masa Quran mengatakan boleh kalau dibenci. Kemudian yang kedua, tidak wajib membayar mahar terhadap istri yang dicerai sebelum digauli. Kalau belum au tapridu lahunna faridoh, kan? Kalau belum digauli, maharnya tidak jadi. 3, dimungkinkan ketika akad belum dijadikan mahar. Karena au tapridu lahunna faridoh, jadi bisa saja belum disebut maharnya. Jadi seperti tadi saya katakan bukan menjadi syarat menyebut, tapi Rasul menyebutkan. Kemudian yang keempat, mut'ah itu tetap diwajibkan untuk diberikan kepada istri yang dicerai, walau belum digauli karena sudah akad, walaupun di pirosea, walaupun belum dipakai istrinya, kalau dia dicerai harus tetap diberi mut'ah. Mut'ah itu apa? Pemberian. Jumlah mut'ah disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Kalau yang mampu ya harus besar, kalau yang tidak mampu ya kecil, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi bukan menjadi syarat, tetapi bagus nama disebut seperti Rasul ketika akad dengan mempelai pria dikatakan di situ bima ma'aka minal Qur'an, dan disebut di dalam hadis riwayat Abu Dawud itu alimha isyrina ayah. Jadi sudah jadi jelas gitu. Kalau tidak disebutkan dengan apa yang mampu dalam apa yang mampu bagimu membaca Quran, batasannya seperti apa, makanya disebut 20 ayat supaya begitu tamat 20 ayat si istrinya hafal, targetnya tercapai, berarti kan lunas gitu. Nah, itu sebagai anjuran. Kemudian mengajar Quran itu dimungkinkan untuk mendapat honor, seperti tadi saya katakan, sehingga bisa dijadikan mahar. Jika mengajarkan Quran jasanya bisa dijadikan mahar, maka merupakan isyarat bahwa amal tersebut mempunyai nilai ekonomi. Bahkan 20 ayat saja senilai, kalau mas kawin Rasul 12,5 ukiah, sekitar 212,5 juta. Jadi kalau dinilai ekonomi, kan bagi yang mampu, bagi yang suami memiliki kemampuan, bagus itu kepada istrinya. Mahar itu yang mahal, yang gede gitu ya. Tetapi kalau yang PHK atau yang tidak punya pekerjaan, ya maharnya sesuai kemampuan, nanti disumbang hidupnya oleh istri. Jangan sampai bercerai gara-gara ekonomi, gara-gara tidak mampu. Ya, ketika suaminya tidak mampu ekonomi, ya disumbang oleh istri. Ketika suaminya besar, ya
diberikan kepada istrinya yang sesuai kemampuan, jangan saling tuntut yang berat. Oleh karena itu, pengajar Al-Quran itu mempunyai hak untuk mendapatkan imbalan. Seperti mengajarkan materi syariah yang lain. Menurut Imam Asy-Syafi'i, sebagaimana dikutip As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam, seorang guru yang mengajar Quran itu boleh memungut upah. Kan sering kalau bapak-bapak, ibu-ibu mengajar di masjid itu disebut kudu ikhlas, sehingga tidak diberi honor guru ngaji itu. Ikhlas itu, sekali lagi saya katakan, urusan dia dengan Allah, mencari ridho Allah. Tetapi kita sesama manusia harus saling menguntungkan. Makanya kan kalau dengan Magdis itu ya, Magdis itu kan ada guru-guru, penyebaran guru-guru ngaji di Magdis itu. Yang sekretariatnya di sini, di MTC. Di situ kan ada penyebaran guru-guru ngaji. Baik guru ngaji privat, guru ngaji rombongan, ke masjid-masjid, ke madrasah, ke instansi, ke berbagai tempat. Termasuk juga menyebarkan para khotib, para ustadz di majelis taklim. Jadi kalau Anda kesulitan mencari khotib, bisa itu menghubungi Magdis gitu, minta ustadz-ustadznya di situ. Banyak ya, ada guru ngaji, guru segala macam. Sesuai dengan kemampuan, dan itu kalau ke Magdis ada perjanjiannya. Berapa sekali datang dan sebagainya, berapa per bulan. Menurut saya itu punya hak itu, ya. Jadi bisa dijadikan bisnis perusahaan. Bisnisnya bukan bisnis Quran, bukan bisnis hadis, bukan bisnis fikih, tapi itu bisnis tenaga. Jadi kan menggunakan tenaga. Nah, itu yang dibisniskan itu tenaga jasanya. Jadi ada dalilnya mengajar Quran zaman Rasul dijadikan mahar atau dijadikan mas kawin. Makanya itu diperbolehkan. Kemudian 10, sumpah untuk meyakinkan kebenaran itu bisa dilakukan. Seperti di sini contohnya pria yang ditanya oleh Rasul tentang punya atau tidaknya harta untuk mahar. Maka si laki-laki itu menjawab, la, wallahi ya Rasulullah, walau khataman min hadid. La, tidak, wallah, demi Allah. Di sini sumpah si laki-laki. Jadi boleh sumpah untuk meyakinkan, karena kan dia sudah bolak-balik. Balik ke keluarga, balik lagi pada Rasul, balik lagi, bolak-balik terus. Maka dia katakan, wallah ya Rasulullah, saya nggak punya apa-apa, walaupun cincin dari besi. Jadi boleh sumpah untuk meyakinkan. Kemudian yang ke-11, tidak dibenarkan memberikan sesuatu yang menimbulkan kerepotan diri sendiri. Rasul tidak mengizinkan pakaian dibagi dua untuk mas kawin pada laki-laki itu. Sebab kalau dibagi dua menimbulkan madorot bagi pemberi, bagi suami. Hal ini mengisyaratkan bahwa mahar jangan sampai merepotkan diri sendiri. Karena ingin maharnya besar, lalu ngahutang, pinjam ke sana, pinjam ke bank lagi, berbunga lagi, kecekek gitu. Begitu rumah tangga nanti ditagih debt collector, yang debt collector sekarang tuh ganas-ganas ya. Debt collector itu kan sekarang ganas-ganas, ngambek. Katanya kalau kepada yang bersangkutan tidak diangkat, hubungi istrinya, anaknya, kantornya, RT-nya, RW-nya dihubungi pikas sebelen. Makanya ada juga jasa dipromosikan ya di YouTube itu kan jasa. Katanya bayar 35% lunas.
Jadi makanya jangan pinjem untuk mas kawin, untuk walimah dari bank, nanti ditagih oleh debt collector, riweuh gitu. Jadi jangan yang merepotkan, cari yang mudah aja. Jadi makanya tanya jawab tawar menawar aja. Seperti di sini kan kata Rasul, matasna'u bi izarika in labistahu lam yakun alaiha minhu syai'un wa in labisathu lam yakun alaika minhu syai'un. Jangan merepotkan. Jadi apa yang bisa kamu perbuat kalau dibagi dua, karena itu akan merepotkan uh, diri sendiri. Jangan sampai menggunakan sesuatu yang merepotkan diri sendiri, ya. Jadi oleh karena itu Ibrah yang ke-11 tidak dibenarkan memberikan sesuatu yang menimbulkan kerepotan. Kemudian ucapan dalam akad itu bisa ankah tukaha, bisa jawaj tukaha, bisa malak tukaha. Ya. Jadi itu dalam ucapan akad itu boleh pilih, ya. Jadi nanti ketika akad itu boleh dipilih variasi, ya, variasi. Maka di situ dari hadis ini ada 12 poin yang kita peroleh berapa ibrohnya. Sama wanita boleh melamar, adanya hibah pada Rasul, nikah mesti pakai mahar, kadar dan ukuran, kemudian calon suami mesti mencari perhiasan, mahar, dan 12 beberapa ibroh. Dan kemudian beberapa implikasinya akan kita bahas pada kajian hadis bagian E, ya. Ini kan bagian C, ya, bagian D. Jadi nanti bagian E-nya kita bahas berikut. Kita akhiri saja. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.